Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Doni sudah masuk belum ini, Mas Doni? Mas Doni sudah masuk belum, Mas Doni? Belum ya? Sudah Pak, sudah Pak. Oh sudah. Kalau Mas Doni belum masuk, saya belum mau memulai perkuliahan. Nggak ada yang Kenapa Pak? Nggak ada yang saya bully nanti. Dosa Pak, membuli Pak. Dosa. Membahagiakan yang lain, pahala, impas jadinya. Gitu ya. Keburukan. Iya, alhamdulillah kalau semua teman-teman suka. Kalian semua suka saya dibully ya teman-teman. Sehat sekali teman-teman. Suka. Baik kawan-kawan, marilah kita mulai perkuliahan pada malam hari ini. Kita melanjutkan pertemuan berikutnya, perilaku organisasi. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang perilaku individu dan pengaruhnya terhadap organisasi. Kelas malam nih, sebagian sudah bekerja gitu. Tentunya kalian sudah pernah merasakan yang namanya organisasi. Organisasi ini kalau kita breakdown kecil-kecil, itu isinya sebenarnya adalah individu-individu, kawan-kawan. Dari individu saling bekerja sama untuk menentukan suatu tujuan atau suatu kegiatan yang sama, maka jadilah organisasi. Nah, bisa dibayangkan apabila perilaku individu dalam sebuah organisasi itu tidak baik, tentunya hal tersebut akan banyak mempengaruhi organisasi untuk bisa bergerak gitu. Kayak ketika kita menganalogikan organisasi ini sebuah kendaraan, mobil misalkan gitu ya, ketika di breakdown ada roda, ada spion, ada kaca, ada setir, kendali gitu. Tapi masing-masing ini mau bekerja sendiri-sendiri, nggak bisa seragam. Misalkan roda bagian depan ini maunya maju, roda bagian belakang maunya mundur misalkan. Ya kendaraan ini tentunya tidak akan bisa berjalan, kawan-kawan. Itulah dia kenapa individu memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku individu ada beberapa hal. Yang pertama ciri-ciri biografis gitu. Ciri-ciri biografis ini biasanya ditentukan oleh sesuatu hal yang secara fisik menyertai dirinya. Misalkan status perkawinan gitu ya. Kalau kalian coba lowongan pekerjaan gitu ya, kalian baca-baca itu kadang-kadang ada pekerjaan yang mempersyaratkan belum menikah untuk bisa bekerja gitu, karena secara biografis orang yang sudah menikah dan khususnya untuk wanita ya, orang yang sudah menikah dan belum itu pasti memiliki tanggung jawab yang berbeda. Katakanlah saya tadi ngomong wanita cewek gitu ya, cewek itu kalau sudah nikah pasti ketika dia mau lembur misalkan bekerja, dia perlu izin ke suaminya. Kemudian ketika bekerja nanti pasti ada masa di mana dia harus cuti hamil, cuti melahirkan, misalkan seperti itu. Kemudian kepribadian ini biasanya sih ketika kalian masuk ke tempat kerja, ada perusahaan besar itu pasti mempersyaratkan tes kepribadian. Kenapa kepribadian ini perlu dites? Karena kepribadian ini tidak bisa lepas dari maju mundurnya perusahaan. Kepribadian individu ini tidak bisa lepas dari maju mundurnya perusahaan. Kalau ada orang yang sangat agresif gitu ya, misalkan perusahaan nih ada 2 orang dalam satu bidang gitu, bidang yang sama marketing. Yang satunya marketing, yang satunya si A ini agresif, tapi yang satunya lagi dia ini sebaliknya, dia pendiam, dia lebih banyak nulis gitu ya, melakukan aktivitas marketing dari menulis. Ini kan nggak akan sama kawan-kawan. Itu dia pentingnya kenapa di setiap pekerjaan perusahaan besar ASN, PNS itu ada tuh tes kepribadian.
dilihat orangnya pemalas atau enggak, jujur atau enggak gitu. Dari tes-tes kepribadian semacam itu bisa merepresentasikan, walaupun tidak ada yang bisa menjamin 100% ya, tapi paling enggak ini bisa mendekati dari akurat lah begitu. Kemudian persepsi, suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan stimulus lingkungan. Persepsi ini kalau dulu saya ngajar apa ya, pemasaran mungkin ya, itu hampir sama kayak yang dinamakan dengan nilai. Jadi setiap individu yang bergabung itu sudah memiliki nilai-nilai dalam dirinya. Hah? Siapa tuh? Mau tanya? Atau mau apa tuh? Enggak ya? Enggak Pak Tamat. Usil temen Pak. Maaf Pak. Lagi pacaran kayaknya gitu. Diusilin pacarnya. Mbak Afifah malah lagi makan ini. Seru banget kayaknya. Nggak denger lagi. Mbak Afifah. Oh ya nggak denger ya. Dimatiin speakernya. Tuh videonya diputerin. Nggak apa-apa Mbak Afifah boleh sambil makan. Yang tadi siapa tadi? Yang lagi pacaran juga boleh. Mas Doni lagi ngapain? Saya lihat dulu ya. Meratapi nasib, Pak. Ya boleh juga. Nggak apa-apa. Wis terserah kalian. Saya lanjutkan lagi. Persepsi ini nilai gitu ya yang dianut. Kalau Muslim nggak boleh jualan babi, nggak boleh ikut mengelola kuliner babi misalkan yang begitu itu ya. Kemudian sikap, faktor yang harus dipahami agar dapat menjadi, maksudnya begini, agar suatu individu itu bisa mengerti orang lain gitu, dengan saling memahami dan berempati. Karena ketika sikap ini tidak dijaga, itu organisasi nggak akan bisa berjalan baik. Kayak kendaraan tadi, kalau roda depan itu maju, roda belakang itu juga harus maju. Jadi jalannya dia bisa beriringan. Kalau jalannya sudah nggak sama, tentunya organisasi akan menjadi tidak sehat gitu ya. Kemudian motivasi. Prinsip motivasi adalah perpaduan antara keinginan dan energi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian motivasi ini salah satu tujuannya untuk mempengaruhi orang lain. Misalkan kalian sering lihat motivator gitu ya. Itu sebenarnya tujuannya ya untuk mempengaruhi orang lain. Motivasi itu kan daya upaya agar kita mau bergerak gitu ya. Ketika motivator itu menyampaikan materi-materinya, itu pasti isi yang dia sampaikan itu sifatnya keinginan bercampurkan dengan energi. Misalkan, ayo kalian mau kapal pesiar gitu, kalian mau punya rumah mewah ini gitu. Setelah keluar dari ruangan ini segera apa ya? Kalau MLM itu kan begitu itu ya, silakan segera dobrak pintu sekeras-kerasnya gitu dan seterusnya. Itu kan ada keinginan dan ada energi. Dia ingin cepat kaya misalkan, tapi dia harus banyak bergerak gitu. Ya itulah dia namanya motivasi. Tugasnya seorang motivator itu memberikan support agar individu itu bisa mencapai tujuannya dengan baik, lancar. Kemudian motivasi adalah proses psikologis jelas. Jadi ketika kalian perhatikan hal-hal yang diucapkan oleh seorang motivator itu biasanya akan mempengaruhi dimensi-dimensi di mana tidak sepenuhnya bisa diterima dengan kesadaran. Artinya ada hal-hal yang menyentuh diri kita gitu. Misalkan diawali dengan kalimat, bayangkan kedua orang tua kita sudah bekerja keras untuk membiayai kita dan seterusnya. Ada hal-hal yang ingin disentuh begitu. Karena biasanya ketika sudah disebutkan kata-kata semacam itu orang akan lebih menjadi tergerak gitu ya. Kemudian motivasi pada dasarnya adalah proses yang tidak kita sadari. Ya kayak orang ngobrol biasa sebetulnya gitu kan. Kan nggak mungkin tuh motivator terus bilang, kalian duduk ya, kalian duduk yang baik, saya akan memberikan motivasi ke kalian akan saya pandu untuk bisa sukses, untuk bisa gitu kan nggak ada.
Dia cuman orang bercerita, tapi kita mendengarkan, dan ketika kita mendengarkan, otak kita merespon. Ada energi-energi baru yang bisa kita dapatkan, dan energi ini mendorong kita untuk bergerak, gitu, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Motivasi bersifat individu, motivasi setiap orang berbeda. Motivasi adalah proses sosial, dipandu oleh kebiasaan yang bersumber dari motivasional. Tidak ada motivator hebat sekalipun yang bisa merubah orang lain ketika orang lain tidak mau berubah. Mas Doni misalkan dikasih motivasi sama siapa ya, Tung Desem Waringin gitu, ngasih motivasi, atau Mario Teguh sebelum dia kena kasus gitu, ngasih motivasi ke Mas Doni gitu. Padahal Mas Doninya ini nggak mau gerak, dia sudah punya prinsip bahwa biarlah diri saya jadi yang seperti ini aja, biarlah diri ini nggak perlu maju gitu. Biarlah saya ya gini-gini aja, biarlah nilai saya nggak bagus, biarlah duit saya nggak banyak, misalkan seperti itu. Ketika sudah seperti itu, mau ngundang motivator sehebat apapun ya sudah nggak bisa, karena sudah ada penolakan dari dalam diri, gitu. Nggak akan bisa. Itu dia kenapa dalam organisasi individu-individunya harus dicek, harus diseleksi dulu, layak nggak bergabung dengan perusahaan. Kan jarang-jarang perusahaan yang menerima orang tanpa proses seleksi. Seminimumnya proses seleksi ini bisa dilakukan dengan wawancara. Misalkan ngobrol sama HRD, misalkan ngobrol sama usernya, nanti dia akan tahu bahwa individu yang sedang diajak diskusi ini sebenarnya tujuan pekerjaannya itu apa sih, gitu ya. Kemudian saya memberikan analogi berikutnya berupa kincir angin, gitu ya. Kincir angin ini bisa bergerak itu dari dua hal, kawan-kawan. Yang pertama dari angin yang menggerakkan bagian ujung-ujung kincir ini. Kemudian yang kedua memang ada penggeraknya dari poros yang di bagian tengah. Saya menuliskan poros yang di bagian tengah itu motivasi internal, kemudian yang di pinggir-pinggir itu motivasi eksternal. Bayangkan saja, misalkan ketika motivasi eksternal ini ada angin yang bertiup cukup kencang gitu ya, menggerakkan kincir ini, tapi di bagian tengah ini ada sesuatu yang apa sih namanya ya, ada yang ganjel gitu loh, ada yang membuat dia tersendat gitu. Tentunya kincir ini nggak akan bisa bergerak dengan optimum, kawan-kawan. Misalkan di bagian tengah ini ada pengganjalnya gitu ya, ada sesuatu hal gitu. Ini mau eksternal ini mau seberapa kuat pun ya dia nggak akan bisa bergerak ya, gitu-gitu aja. Karena di bagian ujungnya, di bagian poros ini, di bagian tengah ini sudah sulit digerakkan. Ada karat barangkali, ada sesuatu hal gitu. Sekuat apapun dia nggak akan bergerak. Artinya memang motivasi ini harus dilakukan di dua hal gitu ya. Memang harus diperlukan motivasi internal dan eksternal. Kalau kita di perusahaan besar yang sangat menghargai otak kita gitu ya, pemikiran kita, itu biasanya ada sesi tersendiri di mana kita bisa berdiskusi dengan HRD. Atau biasanya HRD itu punya forum kecil-kecil gitu, di mana setiap sebulan sekali atau 2 pekan sekali itu ngobrol-ngobrol kondisi yang terjadi dalam dirinya. Misalkan ada 5 orang gitu diajakin cerita gitu, oh ya saya sedang merencanakan pernikahan gitu, disampaikan apa adanya ke teman-temannya, sehingga perusahaan pun organisasi juga akan mengerti masalah-masalah yang sebenarnya sedang dihadapi oleh individu-individunya. Tanpa adanya motivasi dalam diri seseorang, maka dapat dipastikan bahwa orang itu tidak akan bergerak sedikit pun dari tempatnya berada. Begitupun dalam kehidupan berorganisasi, motivasi sangat mutlak adanya karena motivasi merupakan tujuan yang akan kita capai. Kawan-kawan kuliah nih, kawan-kawan harus punya dong motivasinya apa gitu. Kalau cuman ya saya iseng aja Pak gitu, saya pengen kuliah gitu, saya nggak ada kerjaan apa-apa, saya punya banyak duit, ya saya kuliah gitu kan. Ya boleh-boleh aja, nggak salah gitu. Tapi akan sangat sayang, mubazir gitu loh. Mendingan
kalian kuliah, kalian melakukan aktivitas sesuatu, ya ada motivasinya, ada tujuannya. Yang menggerakkan dalam diri seseorang itu apa sih? Misalkan saya pengen kuliah, Pak, saya mau belajar yang baik, saya akan bersungguh-sungguh, saya akan mengupgrade diri saya sehingga diri saya layak dijual di perusahaan manapun. Itu sebetulnya adalah motivasi untuk mensupport diri sendiri. Atau yang kedua, misalkan saya memang pengen kuliah, Pak, saya pengen bersungguh-sungguh, saya akan membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya mampu nih, saya bisa mendapatkan nilai yang baik, saya lulus tepat waktu, misalkan seperti itu. Itu baru bisa, kawan-kawan. Kalau nggak kayak gitu ya jalannya akan terseok-seok pasti. Orang kuliah nggak punya tujuan gitu, kuliah mau apa ya seadanya pasti. Bisa dipastikan nilainya pas-pasan barangkali, yang ya begitu-begitulah. Penerapan motivasi dalam organisasi. Nanti ya, setelah ini kita bahas lagi. Iya, Jess. Gak usah. Ya, astagfirullah. Baru sadar ya. Tak pikir gambarnya ini bisa ngomong gitu, enggak ya? Tiba-tiba orang bilangnya astagfirullahaladzim gitu, bukan ya? Suaranya siapa nih tadi? Mbak Revina ya kayaknya. Apa Mbak Aceng? Bukan ya? Mbak Aceng mah memperhatikan ya dari tadi ya. Mau geleng-geleng sama ngangguk-ngangguk. Ya. Bukan. Kamu bukan yang ada di gambar ini, saya tahu ini bukan gambarmu gitu ya. Saya ngasih penggambaran orang gila gitu ya. Orang yang secara kepribadian dianggap memiliki gangguan jiwa, di mana dia merasa bahwa dirinya itu sehat dan orang sehat itu adalah orang gila. Ini terjadi karena adanya stres. Ini agak ngomongin yang beda ya. Yang ini nanti kita teruskan habis ini. Ini terjadi karena adanya stres atau tekanan. Ini sebenarnya materi pertemuan pekan berikutnya sih. Stres, coba saya lihat dulu. Oh iya nih, karena ini kan materi 2 dan 3 ya. Stres berikutnya sih, tapi memang sedikit masuk ke penerapan motivasi dalam organisasi dulu aja deh. Masuk ke sini dulu, yang ini dulu aja deh, kawan-kawan. Penerapan motivasi dalam organisasi. Nah, biar kuliahnya nggak ngebosenin sih, juga pengen denger kalian nih, gitu ya. Siapa nih? Siapa yang mau cerita nih tentang motivasi dalam organisasi? Itu yang seperti apa sih? Mbak Ivo. Kayak merek handphone namanya. Mas Argo. Vivo itu, Pak. Iya, Pak. Mas Argo, kira-kira motivasi terbesar dalam berorganisasi itu apa sih, Mas, menurutmu, Mas? Untuk dimulai dari hal yang sederhana itu, misalnya sebelum melakukan hal itu kita hati-hati ya gitu, kita bilang hati-hati ya, semangat ya, dan setelah kayak kerja bagus gitu, Pak. Oke. Itu sederhananya gitu. Oke. Ini ikut kuliah kayak biasanya atau lebih sedikit? Emang segini ya mahasiswanya ya? Mbak, videonya boleh dihidupin kawan-kawan ya, yang masih off. Kayak Mbak Ivo gitu loh, dari tadi dihidupin, luar biasa. Kamu lagi di mana kamu? Lagi di Adibuana, Pak. Di mana? Mana ada di Buana warung kopi seperti itu, Bu?
Ada ini. Rapat, Pak. Rapat sama pacarnya, rapat ngomongin masa depan. Siapa lagi ya, Mas Argo? Terima kasih ya tadi ya. Iya, Pak. Mbak Suci. Iya, Pak. Kira-kira motivasi-motivasi seperti apa sih yang bisa diberikan ke individu dalam organisasi agar organisasi berkembang? Kemungkinan kalau dalam acara organisasi besar kayak misal dalam lingkungan keluarga itu kan kumpulannya kan nggak hanya sama sesama sama seumuran gitu loh, Pak. Jadi kita lebih ada kayak orang dewasanya. Jadi kayak gimana sih sikap kita kepada beliau itu, cara penyampaiannya atau feedbacknya orang atau kita itu bagaimana. Jadi harus secara sopan atau bagaimana gitu. Oke, terima kasih Mbak Suci. Mbak Evi, apa kabar Mbak Evi? Kenapa kamu kok kayak murung gitu? Nanti unmute dulu. Maaf Pak, masih kerja. Oh, masih kerja. Oke. Yang masih kerja boleh diteruskan gitu ya. Atau kalau misalkan pekerjaannya tidak bisa ditinggal, tidak apa-apa, nanti lihat recordnya aja. Siapa lagi nih ya? Mas. Pak, saya mau tanya, Pak. Oh, kamu iya. Kebanyakan tanya kamu. Ya, apa Don? Apakah perilaku menyendiri itu termasuk wajar, Pak? Terima kasih. Di mana, Don? Kalau lagi di kamar kecil ya wajar, Don. Di lingkungan, baik lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat, begitu, Pak. Oke. Jadi itu cocoknya nanti dibahas di MSDM ya. Ada yang namanya introvert, ada yang namanya extrovert. Setiap orang memiliki karakternya masing-masing. Ketika dalam organisasi dan seseorang itu memiliki karakter yang senangnya menyendiri, nampaknya agak sulit gitu. Karena di dalam organisasi itu memang organisasi secara umum ya. Karena ada beberapa case yang ketika menyendiri itu nggak masalah. Misalkan tadi ya, misalkan saya punya organisasi penulisan buku gitu ya, di mana buku ini bisa diselesaikan dengan tim yang bekerja dengan cara menulis dan menulisnya ini terpisah gitu. Nggak ada masalah, sendiri-sendiri boleh. Tapi secara umum kan organisasi itu nggak seperti itu gitu ya. Organisasi itu kayak Mbak Ivo tuh, dia katanya lagi rapat gitu kan, dia perlu ketemu sama teman-temannya, dia perlu ngobrolin sesuatu gitu. Kalau misalkan orangnya seneng menyendiri ya nggak bisa gitu. Buktinya tuh Mbak Ivo rapat juga banyak orang, dia rapatnya nggak sendiri gitu ya. Dan ini memang harus selalu dilatih, Mas Doni. Jadi setiap individu itu, makanya kalau di perusahaan tuh ada yang namanya upgrading skill sih sebenarnya. Skill-skillnya harus di-upgrade lagi, kemampuan berorganisasinya harus di-upgrade lagi. HRD itu mengetahui misalkan ada yang seorang yang nggak bisa ngomong di depan publik, ketika suruh ngomong dia gemeteran, dia keringetan gitu. Atau ada kebiasaan-kebiasaan yang kan orang ada ya biasanya apa sih gerakin kaki gitu ya kalau ngomong gitu. Atau dia pegang-pegang kancing baju atau pegang-pegang jari gitu, main-main jari gitu. Biasanya aktivitas-aktivitas seperti ini tidak disadari dan manajemen HRD dalam hari ini harus mengerti hal-hal semacam itu, harus dilatih gitu, biar dia nggak kayak gitu. Begitu Mas Doni. Jadi tergantung konteksnya ya. Kalau memang aktivitas dalam organisasi bila bisa dilakukan sendirian ya nggak ada masalah. Tapi secara umum memang aktivitas yang namanya organisasi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu ya harus bareng-bareng. Jadi nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Begitu, Mas Doni. Terima kasih, Pak. Oke. Siapa lagi nih ya? Mbak Afifa lagi di mana sih, Mbak Afifa? Di Miniso, Pak. Oh iya, bener kamu. Itu dia.
Habis makan sekarang di Miniso, luar biasa. Iya, iya. Di Miniso di mana Mbak Afifah? Di Tanjungan Plaza, di Royal Plaza? Iya Pak, di Royal. Royal Plaza ya. Lagi nyobain itu ya, Food Society itu ya, di lantai bawah. Enggak Pak. Ya, oke. Siapa lagi? Mbak Bebita, Mbak Bebita. Mbak Bebita, halo? Iya, Pak. Gimana Mbak Bebita menurutmu perilaku individu dalam sebuah organisasi? Itu saya, Pak, introvert. Nah, bagaimana kamu menyikapinya, Mbak Bebita? Ini wajahmu kok nggak kelihatan gini sih? Kamera saya pecah, Pak. Jadi ada blur-blurnya gini. Sebentar. Itu bukan karena lampu tuh ini? Bukan, kamera depan saya pecah. Oh, Masya Allah. Siapa yang mecahin? Saya sendiri. Oh, sendiri. Pecahkan saja kameranya gitu ya, biar ramai. Mbak Bebita, kalau seperti itu kira-kira gimana ketika nanti kamu berorganisasi? Kan kamu akan ketemu banyak orang tuh. Kamu harus bekerja sama gitu. Kira-kira mengganggu nggak sikap yang kamu miliki semacam itu? Enggak sih, Pak. Saya mulai belajar kayak membaur gitu. Jadi membuka. Sebenarnya saya juga nggak terlalu introvert. Tergantung kalau sefrekuensi gitu, saya juga bisa membaur kok, Pak. Oh gitu ya. Nah, jadi tergantung orangnya sih. Jadi perlu juga, misalkan dalam satu organisasi kita belum dapat teman yang match gitu ya, itu harus dibuat match sih memang, gitu. Karena sangat tidak nyaman ketika kita bekerja atau melakukan aktivitas sesuatu di mana orang-orang itu tidak sefrekuensi dengan diri kita, seperti yang Mbak Bebita sampaikan tadi, gitu ya. Terkadang kita nggak punya kesempatan untuk menentukan, gitu. Misalkan, ya, kita nggak punya kesempatan untuk menentukan harus orang yang kayak saya semua sih, kayak saya semua nih, saya baru mau gerak, gitu. Kadang-kadang kita nggak punya kesempatan untuk itu kan. Maka dari itu ya harus dilatih sih memang. Kalau saya pribadi sih ya ketika bisa ditinggal ya saya tinggal sih kalau saya nggak suka gitu ya. Tapi ketika saya suka, tidak diperintah pun, tidak dibayar pun ya akan saya lakukan gitu ya. Kadang-kadang masih seperti itu. Begitu. Saya mau nyapa siapa lagi ya? Mas Faisal nanti dulu ya. Mas Faisal sering dan ya. Siapa lagi nih yang lagi menarik nih? Mbak Revina. Lagi di mana Mbak Revina? Iya Pak, lagi makan. Oh, luar biasa. Pacaran. Banyak yang pacaran ya kalau malam-malam gini ya? Enggak pacaran kok Pak, ini sama teman-teman nih Pak, lagi makan. Oh ya, itu tuh ada teman-temannya Mas Don, ada teman-temannya tuh kalau mau ini Mas Don. Iya, ya. Tuh Mas Don banyak tuh kalau mau ikut makan ya. Tapi saran saya nggak usah ya, jangan Mas Doni. Yang lainnya masih banyak kok Mbak. Di sini soalnya wajib. Astagfirullah. Oke, iya sambil diteruskan nggak apa-apa Mbak Revina. Saya mute biar Mbak Revina meneruskan makan malamnya dulu. Mas Anton Dani. Kamu nggak pacaran, kamu kok lemes gitu. Sehat ya, penjualan gimana Mas Anton? Penjualnya puji Tuhan baik Pak. Baik ya. Terus ya. Nggak kontrol toko lagi kamu? Nggak muter-muter lagi? Masih ya? Muter-muter. Ya, cuma ada beberapa toko saja sih nggak bisa terkunjungi karena dampak virus ini. Oke. Semangat ya, Mas ya? Terima kasih, semangat juga Pak. Oh, mantap. Ini kuliah di kelas ini enak nih. Santai gitu ya. Saya juga nggak harus mikir yang berat-berat. Mata kuliahnya juga nggak perlu yang berat-berat. Ada lagi kawan-kawan yang mau ditanyakan? Sembari mengisi waktu, ini ya, absennya pakai di chat ya.
Silahkan tuliskan nama dengan NIM-nya. Loh, Mbak Kartika ada toh? Kok nggak kelihatan? Mana Mbak Kartika? Ya Pak hadir. Oh, kamu dari tadi ada toh? Kok saya nggak lihat? Mati kameranya dari Ada, tadi? Pak. Kenapa Pak? Kameranya mati kah dari tadi? Enggak, aktif kok Pak dari tadi kamera saya. Oh, nggak kelihatan. Udah nggak kerja ini? Udah balik apa gimana? Kerja Pak. Cuman kalau waktu semester kemarin kan itu dampak corona, jadi masuknya itu dibagi 2 tim gitu Pak, AB-AB. Jadi masuknya itu full 1 hari full kerja, besoknya libur, 1 hari full kerja, besoknya libur gitu. Nah kalau sekarang udah normal Pak. Gajinya dikurangin ya? Udah setiap hari kerja. Kenapa? Gajinya dikurangin. Alhamdulillah enggak sih Pak. Oh gitu. Tetap kan hitungannya kan ini Pak, istilahnya 2 hari kerja juga sih Pak, dari buka toko sampai tutup toko. Oh panjang ya berarti ya. Berapa jam? 12 jam ya? Tokonya jam 9, pulangnya jam 9, tutup tokonya jam 9. 12 jam ya katanya ya. Oke. Sip ya Mbak Kartika, luar biasa. Kawan-kawan, kemudian kayaknya untuk kelas ini pertemuan berikutnya gantian ya. Saya minta yang cerita nanti kalian gitu. Nanti akan saya sampaikan ke Mbak, siapa yang biasa kontak saya? Mbak Suci ya di kelas ini ya? Iya Pak. Akan saya sampaikan ke Mbak Suci gantian ya yang jelasin gitu. Nanti dibikin kelompok aja, materinya akan saya berikan gitu. Nggak ada masalah, sharing biasa, syukur-syukur bisa sharing pengalaman kawan-kawan gitu ya. Misalkan tadi Mbak Kartika ketika COVID harus bekerja 2 hari sekali gitu ya. Kemudian siapa lagi tadi ya, Mas? Maaf Pak. Silakan, siapa ini? Pak, ini dari HP-nya Mbak Fitri, cuma saya tadi tiba-tiba keluar, terus nggak bisa masuk lagi Pak, nggak bisa absen. Ya ditulisin absennya aja. Gimana? Ya kamu tulisin aja. Ya, makasih Pak. Ditulisin aja nggak apa-apa Mbak, gitu kan. Toh absen ini juga nggak bayar gitu kan. Santai aja kawan-kawan, gitu ya. Tadi sampai mana tadi ya misalkan Mbak Kartika menceritakan pengalamannya, Mas Anton Dani tadi ada beberapa toko yang tidak bisa dikunjungi gitu ya, dan seterusnya lah. Nanti masing-masing boleh kelompok, boleh individu akan saya share nanti biar semuanya bisa saling melengkapi gitu. Ini Mbak Ivo masih heboh sendiri. Ini ngomong-ngomong, kalian skripsi kapan? Ini sekarang skripsi ya kalian ya? Iya, belum masih Pak, jauh, masih Pak. semester 5. Semester 5, Pak. Jauh, Pak, semester 5. Pak, baru semester 5 masa skripsi, Pak. Oh, masih bau-bau maba, Pak. Dan. Oh gitu, belum. Loh, saya bukan bimbing di kelas kalian ternyata. Berarti angkatan berapa yang skripsi? 2016? 17, Pak. Loh, ini kalian 17 kan? 18, Pak. 18, Pak. Oh, ini 18. Oke, saya salah. Oh iya ya. Karena saya hanya punya satu kelas berlaku organisasi ini gitu. Yang lainnya saya ngajar yang di 2017. Tapi kalian cocok wajah-wajah 2000 yang waktunya skripsi. 2019. Terlalu tua lah, Pak. Terlalu boros Pak mukanya, Pak. Ya itu mukamu, Yus. Ada lagi kawan-kawan yang mau disampaikan? Saya mau tanya, Pak. Mbak Kartika. Iya, untuk
membangun rasa kekeluargaan di suatu organisasi itu, Pak. Kira-kira untuk pemimpin dari organisasi itu perlu melakukan apa ya, Pak, untuk di setiap anggotanya? Jadi misalnya kan setiap anggota itu pasti ada selisih paham kayak gitu-gitu kan, Pak. Nah, itu kira-kira gimana biar jadi seorang pemimpin di organisasi itu tuh nggak membela membela yang satu-satu gitu. Jadi istilahnya bisa bersikap adil, terus jadi paham itu nggak terlalu berasa gitu Pak di organisasi tersebut. Mbak Tias, mungkin aku bisa jawab. Boleh ya Pak Tama? Boleh, silakan. Kejadian seperti ini pernah saya alami, Mbak. Salah paham dengan sesama pekerja. Itu ada yang kalau saya kan atasan mekanik ya. Atasan mekanik saya membuat forum ngajak kayak ketemuan di luar kantor. Di situ kita semua itu sharing, nggak ada yang ditutupi satu sama lain. Jadi aku punya masalah sama A, itu langsung bilang Mbak, kamu harus gini, kamu kenapa gini ke aku, langsung bilang aja, keluarin semua unek-unek. Nanti di sana ketika sudah keluar semua unek-uneknya, nanti baru atasan kita itu baru yang nengahin dengan cara kamu itu harus gini ngasih solusi aja sih sebenarnya. Jadi nanti itu kita sama-sama tahu lah. Kan nggak mungkin kita satu bekerja sama dalam lingkup kerja yang sama itu nggak punya masalah lah, meskipun kita di luarnya baik, di luarnya senyum, itu pasti ada. Jadi caranya itu ya mungkin ketemu bareng, sharing bareng, sering-sering kayak ngumpul di luar jam kerja, itu sih Mbak menurut saya. Karena aku dulu pernah ngalami gitu, dan cara solusinya ya seperti itu. Terima kasih Mas Faisal. Saya maunya enggak, jawabannya Mas Faisal. Besok pertemuan pekan depan Mas Doni, karena waktunya tinggal 1 menit gitu ya. Nggak apa-apa ya Mas Doni ya? Nggak apa-apa. Oke. Mas Faisal di mana sih? Lupa saya kerjanya Mas Faisal. Di Honda Pak. Di Honda ya. Apa, mekanik di Honda? Apa Pak tadi? Iya Pak, mekanik Pak. Oke, luar biasa. Salah satunya itu ya, walaupun tidak harus seperti itu gitu ya. Besok akan kita ada sih sesinya leadership. Seorang pemimpin itu harusnya bersikap seperti apa, itu ada, nanti akan kita bahas. Ada beberapa model-model perilaku kepemimpinan yang bisa dilakukan oleh seorang manajer. Tapi waktunya nggak cukup kawan-kawan. Sudah 40 menit berjalan, absennya sudah selesai. Saya save ya. Kemudian kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Mas Doni lanjut besok nggak apa-apa ya? Selalu akan ada waktu. Nggak apa-apa, Pak. Di mata kuliah saya untuk Mas Doni. Terima kasih banyak kawan-kawan. Ini Mas Anton sudah ngajak makan siapa nih? Dijak mangan, Yas. Oke, saya kira cukup.